Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahma dengan nomor induk 210 14147, kelas 6E Praktikum BK dalam Islam. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Praktikum BK dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang art terapi. Art terapi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengobatan, terutama dalam membantu konseli untuk dapat mengeksternalisasi pengalaman dan perasaannya melalui suatu bentuk karya visual. Art terapi dapat dinilai sebagai suatu bentuk bahasa visual individu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Tujuan utama art terapi adalah membantu berkomunikasi dengan orang lain, mengenal diri, serta mengenal pasti masalah yang dialami. Manfaat dari art terapi yang pertama itu memberi informasi yang lebih bernilai pada proses terapi karena menyediakan karya seni konseli yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perkembangan konseli. Kedua, sebagai sarana dalam pelepasan emosi atau katarsis, di mana hal ini sebagai pelepasan pengalaman yang menyakitkan dan mengganggu. Ketiga, mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis melalui pengubahan suasana hati. Serta yang keempat, menambah wawasan tentang kompleksitas hubungan antara fisiologis, emosi, dan gambar sebagai bagian dari intervensi efektivitas yang telah dilaksanakan. Art itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses kreatif, penggunaan bahan tarat, dan yang ketiga, penghasilan art. Lalu, terapi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, membantu dan menolong. Kedua, merawat dan memulihkan. Dan yang ketiga, proses berhubungan, profesional konseli dan terapi atau konselor. Art terapi itu sendiri sangat membantu dalam mengatasi gangguan emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan, mengurangi perilaku bermasalah, serta meningkatkan kebahagiaan hidup. Penggunaan lukisan sebagai alat perantaraan membantu merawat, memulihkan permasalahan tingkah laku dan kesehatan. Lalu di sini ada proses konseling art terapi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang. Saya bersama dengan siapa? Friska. Salam kenal Friska. Perkenalkan nama saya Rahma. Tujuan Friska datang sini untuk apa? Mau ada yang diceritain? Ada yang mau diceritakan. Friska kesini naik apa? Tadi diantar sama teman. Diantar sama temannya. Friska sudah ya makan? Udah. Sudah. Sebelumnya Friska apakah sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Belum ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh ahli atau seorang konselor untuk membantu menuntaskan masalah dari konseling. Tujuan dari konseling ini untuk menuntaskan masalah konseling yang masalah itu sendiri bukan dari bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir. Dan diharapkan Friska mandiri dalam mengatasi masalah dari Friska. Friska juga datang ke sini sukarela ya, tidak ada paksaan dari siapapun, dan Friska juga untuk terbuka dalam menyampaikan segala hal, dan Friska juga tidak perlu khawatir karena saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan dari Friska. Apakah Friska bersedia? Iya. Baik, sebelumnya Friska apa kabar? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Perasaan Friska gimana? Lagi kayak ada ngeganjel aja sih. Lagi ada yang mengganjal. Kalau saya boleh tahu, perasaan apa yang membuat Friska mengganjal gitu? Itu dia sih yang saya nggak tahu gitu, antara nggak tahu sama kayak saya bingung aja gitu, nih apa yang membuat ngeganjel itu. Jadi saya memutuskan untuk sini karena saya bingung juga gitu kalau mau cerita sama orang terdekat juga. Saya nggak tahu nih ceritanya kayak gimana karena perasaannya ganjel aja, cuma saya nggak tahu apa gitu. Jadi Friska ini
ada perasaan yang mengganjal, tapi Priska tidak tahu nih penyebab dari perasaan itu apa. Berarti kan, tapi Priska tetap merasakan karena ada yang mengganjal nih di perasaan Priska itu. Kalau diskalakan itu di angka berapa dari 1 sampai 10? 6 sih. Ada yang pernah. Baik Priska, Priska kan juga belum tahu ya perasaan Priska itu seperti apa, terus hal apa yang membuat Priska mengganjal. Jadi Priska juga belum tahu nih masalahnya itu sebenarnya apa. Baik Priska, saya akan memberikan sebuah teknik untuk mengetahui nih apa yang Priska rasakan sebenarnya, terus masalah Priska juga apa gitu kan. Saya akan memberikan Priska teknik art terapi, yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam pengobatan, terutama dalam membantu konselis, yaitu Priska untuk dapat mengeksternalisasikan pengalaman dan perasaan melalui suatu bentuk karya visual. Jadi nanti Priska diminta untuk menggambar di sebuah kertas. Nanti saya juga akan memberikan Priska pensil, pensil warna, dan warna-warna yang lain untuk Priska gambar dan memberi warna. Nah, tujuan dari art terapi ini yaitu membantu berkomunikasi dengan orang lain dan mengenal diri serta mengenal pasti masalah yang dialami oleh Priska. Lalu juga art terapi ini sebagai suatu bentuk bahasa visual individu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Apakah Priska bersedia? Ya, bersedia. Baik Priska, ini saya sudah menyediakan sebuah kertas HVS. Nanti Priska bisa menggambar dari kertas ini. Lalu ada pensil dan warna untuk Priska menggambar. Priska boleh duduk di sini. Sekarang Priska boleh mulai menggambarnya. Dipersilakan. Priska, terima kasih. Tadi Priska sudah melakukan art terapi ya, sudah menggambarkan, dan ini hasil dari gambar Priska. Kalau saya boleh tahu, Priska ini menggambarkan apa? Kalau yang dari saya bayangkan, lalu saya coba gambarkan di kertas ini sebenarnya seseorang gitu. Saya bukan suatu hal yang abstrak, tapi saya menggambarkan seseorang yang entah kenapa saya gambarnya kayak bercabang aja gitu di kepalanya. Terus kalau di sini ada juga bunga mawar di hatinya, tapi kayak itu tuh gak bisa lepas gitu. Ada rembuknya. Udah sih gitu aja, kayaknya seseorang. Kalau ini apa? Ini kayak luka, semacam luka berdarah gitu. Nah, baik Priska, ini adalah hasil dari gambar Priska dan saya akan menginterpretasikan gambar Priska. Priska tidak perlu berpikir yang kemana-mana ya, di sini cuma arti dan makna dari pada saat Priska menggambar pada saat itu. Jadi tidak mengartikan Priska itu orangnya seperti itu pada dasarnya. Baik, di sini Priska gambar seseorang ya, ada badannya, ada kepalanya, dan bercabang. Di sini garis Priska di gambar ini yaitu sedang dan seimbang, yang artinya Priska memiliki kepribadian yang stabil. Lalu bentuk gambarnya itu vertikal ya, yang dimana mengalami konflik psikologis, dan posisi gambar dari Priska itu arahnya itu lebih condong ke atas, yang artinya menggambarkan kesombongan. Dan garis dari di sini nih, gambar Priska itu kayak patah-patah ya, yang artinya Priska ini orangnya aktif, terus gelisah dan mudah marah, seperti itu. Priska memberikan warna di gambar Priska, ada warna merah yang artinya itu menandakan semangat dan keberanian dalam diri Priska, ada warna merah. Lalu ada warna oranye yang artinya melambangkan kepercayaan diri dan kreativitas dari diri Priska.
Di sini kan Priska juga memberikan warna kuning, artinya itu berkaitan dengan konsentrasi Priska. Terus Priska juga kadang sulit untuk fokus pada pikiran Priska. Lalu di sini ada warna hijau yang artinya itu ketenangan, tenang dan persahabatan artinya hijau ini. Lalu ada warna biru yang melambangkan itu ketenangan, terus wibawa dan kecerdasan intelektual. Dan ada warna hitam dari garis yang Priska kasih ini, itu tuh melambangkan mood Priska tuh lagi tidak ceria, tetapi positifnya dapat menyerap energi Priska nih dari arti hijau ini. Di sini kan Priska ini menggambarkan seseorang ya, terus memiliki sebuah dada nih, ini kan dada ya, itu menekankan hubungan Priska dengan ibu dan anak. Jadi Priska tuh mempunyai hubungan sama ibu Priska itu baik gitu. Ini tuh melambangkan hubungan antara ibu dan anak, dada ini. Lalu di sini tadi kan cabangnya besar, terus cabangnya berdaun, yang artinya Priska itu punya semangat hidup. Di sini kan Priska ini kan seperti gambar pohon ya, yang memiliki arti yaitu memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman. Pohon ini cenderung arahnya ke kiri, yang artinya memiliki kecenderungan untuk bersikap konservatif dan tertutup. Di sini ada gambar kepala ya. Kepala ini artinya super ego. Jadi di kepala ini menunjukkan kebutuhan subjek terhadap eksistensi dirinya. Jadi di sini tuh hidup terus dirasakan keberadaannya. Jadi Priska itu tuh hidup dan ingin dirasakan nih keberadaan Priska itu seperti apa, seperti itu. Ini ada gambar hati yang dimana menandakan Priska memiliki hati yang besar, menandakan juga kasih sayang. Terus Priska di sini hatinya terkunci ya. Di sini menandakan Priska itu kayak tidak menerima seseorang di hati Priska, di diri Priska. Terus hati ini kan terkunci dan berwarna hitam. Warna hitam ini menggambarkan suatu kecemasan di hati Priska, kecemasan dan bersikap hati-hati, bersikap hati-hati. Ada daun, ada batang. Daun itu tadi artinya memiliki semangat hidup. Lalu batang di sini, batangnya kecil ya, berbentuk kecil. Priska mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Nah, seperti itu Priska, hasil dari interpretasi gambar Priska. Priska sudah mendengarkan hasil dari interpretasi gambar Priska yang saya sampaikan. Sekarang Priska mungkin sudah mengetahui nih perasaan apa yang mengganjal dan masalah apa yang Priska sedang alami. Dan Priska juga bisa menyimpulkan nih hasil dari interpretasi saya seperti apa. Boleh Priska, silakan. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya atas interpretasi tersebut. Kalau dari yang Ibu jelaskan, sepertinya saya dapat menyimpulkan bahwa masalah saya saat ini yang membuat pengganjal itu concernnya sepertinya ke masalah asmara ya. Saya memang sedang dalam fase yang sulit untuk menerima seseorang itu karena sudah terbiasa dan sudah terlalu menggantungkan diri ini kepada diri sendiri gitu. Jadi ketika ada orang seperti saya nggak butuh nih gitu. Ya, seperti itu ya. Dan dari gambar ini Priska sudah mengetahui nih masa Priska itu berkaitan dengan asmara. Kalau Priska juga kayak sudah tidak mau bergantung dengan orang lain lagi ya. Jadi di sini kan bisa menggambarkan sebuah hati yang terkunci. Berarti Priska tuh sudah menutup diri Priska sendiri. Priska juga memberikan corak warna merah yang artinya Priska berani untuk melakukan hal itu, untuk menutup diri Priska, untuk tidak menerima orang lain, dan Priska berani melakukan hal itu. Priska memberikan warna merah. Baik, terima kasih Priska. Priska sudah tahu nih yang Priska rasakan, apa yang Priska lakukan untuk kedepannya. Ini kan suatu masalah ya, dan Priska sudah menuaikan nih di gambar ini. Baik, karena tadi Ibu ada menyebutkan salah satu tingkat ego yang tinggi juga, sebenarnya itu juga saya rasakan ya, dan itu sebenarnya saya udah coba untuk kayak terima dan tapi dikurangi gitu, karena dampaknya cukup
cukup berarti gitu kalau saya limpahkan ke kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin dari situ juga salah satunya membuat saya lebih menutup diri, menutup hati seperti itu. Sepertinya saya udah tahu nih salah satu faktor kenapa sih saya sulit untuk menerima seseorang, mungkin dari ego saya juga, dari keterlalu percayaan diri saya bahwa saya mampu untuk sendiri, padahal mungkin sebetulnya ada waktu-waktu di mana saya membutuhkan seseorang seperti itu. Baik, Rizka sudah menyadari ya, berarti Rizka memiliki ego dan sebenarnya Rizka membutuhkan orang lain, tapi gara-gara ego Rizka terlalu besar dan mikirnya Rizka mampu sendiri. Hal apa yang akan Rizka lakukan untuk kedepannya? Yang pertama tentunya introspeksi diri, lalu mengevaluasi apa aja yang salah, terutama tadi terkait dengan ego. Mungkin nanti akan saya gali lebih lanjut kira-kira apa yang perlu dikurangi seperti itu. Alhamdulillah, berarti cukup ya Rizka. Terima kasih Rizka. Berarti untuk kedepannya Rizka mungkin lebih mengenali diri Rizka sendiri, terus mungkin egonya sedikit dikurangi ya untuk diri Rizka sendiri. Sebelumnya perasaan Rizka sudah di angka berapa setelah mengikuti konseling ini? Sudah lebih baik sih, karena saya sudah menyadari apa yang perlu diperbaiki. Jadi ya kira-kira udah di skala 3 sih. Alhamdulillah ya, cukup drastis ya perubahannya. Jika Priska masih membutuhkan bantuan, Priska bisa datang kembali lagi ke sini ke saya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya Priska. Semoga hasil dari konseling ini bermanfaat untuk Priska dan bisa mengubah Priska lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Priska. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.